Pada malam ketika sendok masih bergetar di tanganku, sebuah kalimat dari adik iparku mengubah seluruh isi rumah dan hidupku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aroma tumis buncis dan ayam kecap memenuhi ruang makan ketika Sari menata piring terakhir di meja. Suasananya seharusnya hangat, tetapi sejak siang tadi, ada hawa lain yang menggantung. Rika duduk lebih dulu, memainkan sendok dengan ketukan ritmik yang tidak biasa, seolah menandai waktu seperti seseorang yang menyimpan sesuatu di belakang lidah. Adi mengambil tempat di samping Sari tanpa suara. Ia tampak letih, tapi bukan letih karena pekerjaan. Lebih seperti seseorang yang ingin berada di tempat lain. Sari mencoba menyingkirkan firasat itu. Hanya 3 orang, 1 meja, dan makanan yang sudah ia siapkan dengan tangan sendiri. Apa yang bisa salah? Ternyata banyak. Baru beberapa suap masuk, Rika menegakkan tubuhnya. Aku cuma mau memastikan satu hal, ujarnya, nadanya terlalu ringan untuk sesuatu yang jelas tidak ringan. Rumah ini, nanti jatuhnya ke siapa, ya? Sendok di tangan Sari berhenti sebelum benar-benar menyentuh piring. Ia menoleh ke Adi, berharap jawaban itu diberikan oleh suaminya, bukan oleh adik iparnya yang sejak awal tak pernah benar-benar menyukai keberadaannya. Namun Adi tetap menunduk, mengaduk nasi seolah pola biji-bijinya bisa memberi solusi hidup. Kenapa kamu tanya begitu? Sari akhirnya berbicara. Suaranya normal, tapi ia tidak bisa menyembunyikan ketegangan kecil yang merayap dari dada ke tenggorokannya. Rika menyandarkan tubuh, lipstiknya tampak berkilat saat ia tersenyum miring. Karena ini rumah orang tua. Dan biasanya, kan, anak kandunglah yang berhak, bukan orang dari luar. Kalimat itu menghantam lebih kuat daripada bentakan. Sari menelan ludah. Ia tahu Rika sering menyakitinya dengan komentar tajam, tetapi malam ini nadanya berbeda, lebih terukur, lebih menusuk. Ada tujuan jelas di baliknya. Rika, hentikan, Adi berkata perlahan. Tetapi nada itu bukan teguran, lebih seperti permintaan yang lemah. Sari memandangi suaminya beberapa detik, mencari dukungan yang tak kunjung datang. Rika memberi tawa pendek. Kenapa harus dihentikan? Aku cuma tanya. Nggak lucu kalau nanti aku malah dikeluarkan dari rumah yang harusnya jadi hakku. Hakmu? Sari mengulang dengan tenang, meski ada getaran kecil dalam suaranya. Ya, kamu pikir aku nggak tahu kamu nyaman sekali tinggal di sini. Tapi jangan lupa, kamu cuma menikah ke sini. Beda dengan aku yang lahir di rumah ini. Rika menatap langsung ke matanya, tanpa kedipan. Kata-kata itu menusuk. Sari mencoba tetap bernafas normal, tetapi ada panas yang menanjak dari belakang leher menuju wajahnya. Ia sudah terbiasa dengan ucapan Rika yang meremehkannya, namun malam ini terasa seperti ada garis yang sengaja dilanggar. Adi meletakkan sendok dengan bunyi pelan. Rika, kita makan. Sudahlah. Sampai kapan kamu diam terus? Rika membalas cepat. Sampai rumah ini pindah tangan tanpa aku tahu. Sari terpaku. Ia tidak pernah mendengar Adi dan Rika membahas warisan secara langsung sebelumnya, meski ia pernah merasakan nada aneh ketika topik rumah muncul. Tapi mendengarnya diucapkan terang-terangan malam ini membuat jantungnya berdetak lebih keras. Rika, Adi mencoba lagi, kamu salah paham. Kalau begitu, jelaskan. Rika melipat tangan di dada. Sederhana saja. Setelah kalian berdua, ya, kamu tahulah, kalau nanti salah satu dari kalian. Cukup. Sari memotong sebelum ucapan kasar itu selesai. Keheningan jatuh seketika. Bahkan detik jam dinding terdengar lebih tegas. Rika mengangkat alis. Kenapa? Aku baru mulai bicara jujur. Bicara jujur itu beda dengan menyakiti. Sari membalas tanpa suara tinggi, tapi setiap kata keluar dengan mantap. Dan kamu tahu itu. Rika memicingkan mata, seolah menimbang apakah ia akan menyerang lebih jauh atau tidak. Sari bisa merasakan tatapan itu seperti pisau yang mencari celah. Menyakitimu? Atau kena karena memang benar? Rika balas dengan nada datar. Piring kaca di meja menjadi saksi ketegangan yang hampir menggumpal menjadi sesuatu yang lebih buruk. Adi menutup wajahnya sebentar sebelum akhirnya berdiri. Kita tidak akan membahas warisan malam ini.
katanya. Tidak seperti ini. Tentu saja. Rika bangkit dengan gerakan tiba-tiba. Kursinya berdecit keras, membuat Sari sedikit tersentak. Kalau bukan malam ini, kapan? Kamu selalu menghindar, Mas. Selalu berpihak ke dia. Rika menuding Sari dengan dagu. Padahal rumah ini bukan punyanya. Sari mengendurkan genggaman tangannya. Ia sadar kalau ia membalas dengan amarah, ia akan memberi Rika makanan yang ia inginkan. Jadi ia memilih menatap langsung ke mata adik iparnya dan berkata, "Kalau kamu mau membicarakan sesuatu, bicaralah dengan cara yang pantas." Rika menahan tawa, tetapi tawa itu pecah juga, pendek, masam, dan dingin. "Pantas," ulangnya. Kata yang bagus untuk seseorang yang bahkan tidak yakin tempatnya di rumah ini. Kata terakhir itu menggantung, membentur dada Sari tanpa ampun. Adi akhirnya berkata, "Rika, pulanglah dulu." Ucapan itu menuai jeda. Rika menatap kakaknya lama, seakan menilai apakah ia baru saja dihianati. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia mengambil tasnya dan melangkah keluar. Pintu tertutup sedikit keras. Keheningan kembali hadir, jauh lebih berat daripada sebelumnya. Sari menatap piringnya yang masih penuh. Nafsu makannya hilang sejak awal percakapan bergeser. Lampu ruang makan terasa lebih terang dari yang seharusnya, membuat matanya panas. Adi duduk kembali, tapi tidak bicara. Ia seperti kehilangan kata-kata, atau memilih tidak mengatakannya. Sari tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyatukan pikirannya. Namun yang tersisa hanyalah satu hal, perasaan ditantang di rumahnya sendiri, di meja yang ia rawat, di hadapan suaminya yang tidak mampu berdiri sepenuhnya untuknya. Tangan Sari meraih gelas air, tapi berhenti di tengah jalan. Getaran halus terasa di ujung jarinya. Ada sesuatu yang berubah malam ini. Ia merasakannya jelas, seperti retakan tipis yang mungkin tidak terdengar, tetapi pasti ada. Sebuah retakan kecil yang bisa melebar sewaktu-waktu jika tak ditangani. Perlahan, Sari menutup mata, membiarkan napasnya kembali stabil. Bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk memastikan ia masih berdiri tegak meski pandangan orang lain berusaha meruntuhkannya. Dan ketika ia membuka mata lagi, ada ketegasan baru di sana, diam, namun jelas, menunggu saatnya berbicara. Sari menutup pintu dapur perlahan, seolah suara kecil pun bisa memecahkan sisa ketegangan yang masih menggantung di rumah itu. Bentakan Rika saat makan malam barusan terus berputar di kepalanya. Kalimat tentang rumah itu, tentang hak yang tiba-tiba diklaim tanpa alasan jelas. Napasnya terasa pendek, bukan karena marah saja, tapi karena ada sesuatu pada wajah Adi tadi yang seperti menyimpan lebih banyak dari yang dia ucapkan. Adi berdiri di dekat meja, punggungnya membungkuk sedikit, kedua tangannya bertumpu pada permukaan kayu. Dia tidak menoleh saat Sari masuk, seakan tahu bahwa percakapan yang dia hindari sejak lama akhirnya tidak bisa ditunda lagi. Suara Sari serak tapi tegas, "Aku mau tahu, sekarang." Adi menahan napas. "Tentang apa? Jangan pura-pura." Sari mendekat, menyapu rambutnya yang sedikit berantakan setelah pertengkaran tadi. Rika bilang rumah ini harusnya jadi miliknya. Dia tidak mungkin bicara seperti itu tanpa alasan. Kau tahu itu? Ada jeda. Jeda yang terlalu panjang untuk sebuah pertanyaan sederhana. Sari merasa dadanya mengencang. Kalau Adi hanya ingin menenangkannya, jawaban itu seharusnya sudah keluar dari mulutnya sejak tadi. Tapi Adi tetap diam, seakan sedang memilih kata, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk membatasi. "Aku hanya tidak ingin semua ini jadi besar," Adi akhirnya berkata, suaranya pelan namun letih. "Sudah terlanjur besar," balas Sari tanpa meninggikan suara. "Kau lihat sendiri cara Rika menantangku. Kau lihat bagaimana dia bicara padaku di meja makan. Dia seolah yakin punya dasar. Dan aku tidak punya apa-apa, karena suamiku sendiri tidak pernah menjelaskan." Adi memejamkan mata. Sari bisa merasakan jarak di antara mereka, seperti tembok yang tiba-tiba dibangun dari bata-bata keheningan. "Aku mau tahu," ulang Sari. "Apa ada sesuatu soal rumah ini yang kau sembunyikan dariku?" Adi akhirnya menoleh. Tatapannya bukan marah, bukan defensif. Lebih seperti seseorang yang sedang terpojok oleh masa lalu yang menuntut untuk diakui. "Dulu," Adi memulai,
Waktu orang tuaku masih hidup, ada pembicaraan tentang pembagian aset. Rumah ini sempat disebut. Tapi itu tidak pernah difinalkan, Sar. Tidak ada keputusan yang mengikat. Lalu kenapa Rika bicara seolah sudah pasti? Adi menghela napas, menatap lantai. Karena dia hanya mendengar versi yang dia mau dengar. Sari mengerutkan kening. Adi, itu bukan jawaban. Karena, Adi menelan keras. Karena ada surat lama yang mungkin membuatnya berpikir begitu. Sari berdiri kaku. Surat apa? Bukan surat warisan. Bukan yang formal. Adi menatapnya penuh ragu. Ayahku sempat menulis draft pembagian aset. Bukan dokumen resmi, bahkan belum ditandatangani. Tapi Rika pernah melihatnya. Dan di draft itu, rumah ini ditulis untuk dia, tanya Sari pelan, lebih seperti memastikan ketakutan yang sudah menggigit pikirannya sejak bentakan makan malam tadi. Adi tidak menjawab. Hening yang turun begitu pekat hingga Sari merasa bisa mendengar denyut nadi sendiri. Dan kau tidak pernah bilang padaku. Katanya akhirnya, suaranya retak. Itu bukan dokumen sah, Sar. Aku tidak mau membuatmu khawatir untuk sesuatu yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Rika berarti. Sari menahan gemetar. Dan sekarang dia menyerangku dengan sesuatu yang tidak berarti apa-apa, itu. Kau tidak lihat, Adi? Dia menggunakan hal itu untuk. Sari berhenti. Ada perih aneh yang mengalir naik ke tenggorokannya. Antara kecewa, terluka, dan marah karena dibiarkan menghadapi sesuatu sendirian. Adi mendekat, tapi langkahnya ragu. Aku hanya ingin melindungimu. Dengan tidak memberitahu apapun. Sari menggeleng. Itu bukan perlindungan, Di. Itu membuatku buta. Itu membuatku terlihat lemah di hadapan Rika. Adi terdiam lagi. Sari menatap suaminya, mencari sesuatu, penyesalan, ketegasan, keberanian untuk berkata jujur sepenuhnya. Tapi yang dia lihat justru pertarungan dalam diri Adi sendiri. Seperti seseorang yang tahu ada bagian lain dari kisah ini, bagian yang lebih gelap atau lebih rumit, namun belum siap mengatakannya. Apakah masih ada hal lain? Tanya Sari. Hal yang tidak kau ceritakan. Adi menelan, bibirnya terbuka sedikit, seolah sebuah jawaban hampir keluar. Tapi yang muncul hanya satu kalimat singkat. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Dan itu, justru, membuat Sari semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat perlu dikhawatirkan. Sari memalingkan wajah, tidak ingin Adi melihat bagaimana matanya berkaca. Bukannya karena dia lemah, tapi karena dia benci merasa dibohongi oleh orang yang seharusnya paling bisa dia percaya. Dia menatap ruang makan yang kini sudah berantakan, piring masih di meja, kursi Rika yang terdorong kasar, sendok yang jatuh ke lantai. Masih ada sisa panas dari pertengkaran tadi, mengalir seperti bara kecil yang belum padam. Sari mengepalkan tangannya, mencoba meredam gemuruh dalam dada. Dia tidak ingin menangis. Dia hanya ingin kejujuran. Hanya itu. Kalau kau benar-benar ingin melindungiku, katanya pelan tanpa menoleh, beritahu aku semuanya. Jangan separuh. Jangan yang menurutmu cukup. Adi tidak memberi jawaban. Tidak ada langkah mendekat. Tidak ada kalimat penenang. Hanya kesunyian yang terasa lebih berat dari bentakan Rika tadi. Dan di dalam keheningan itu, Sari merasakan sesuatu yang mencengkeram hatinya. Bukan sekadar kekesalan pada Rika, tapi kegentaran kecil pada kemungkinan bahwa suaminya menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Pagi datang tanpa kehangatan. Sari berdiri di dapur, memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Malam tadi masih membekas, pertengkarannya dengan Adi, jawaban setengah hati yang membuatnya merasa berjalan di kabut tebal. Adi sudah berangkat lebih awal tanpa banyak bicara, dan itu justru menambah rasa asing yang menyelinap antara mereka. Ketukan keras di pintu depan memecah keheningan. Bukan ketukan orang yang sopan. Lebih seperti seseorang yang datang membawa amarah. Sari tahu sebelum membuka. Rika. Dia menarik napas dalam, lalu melangkah membuka pintu. Rika berdiri dengan tangan terlipat, dagu terangkat, dan sorot mata yang jauh lebih tajam dari semalam. Kita perlu bicara, katanya tanpa salam. Sekarang. Sari menahan diri untuk tidak menutup pintu kembali. Masuk. Rika melangkah masuk seperti pemilik rumah, tidak menunggu diundang lebih jauh. Dia berhenti di ruang tamu dan menatap sekeliling.
seperti sedang menilai harga setiap benda yang ada di sana. Kak Adi sudah berangkat? Tanyanya, suaranya terdengar puas. Sudah, jawab Sari datar. Bagus. Aku memang mau bicara sama kamu, bukan dia. Sari mengangkat alis. Tentang apa lagi? Rika memutar badan, wajahnya langsung berubah menjadi serangan frontal. Tentang rumah ini. Tentang hakku. Kata, hakku, itu terasa seperti benda berat yang dilemparkan ke hadapan Sari. Kau sudah bicara semalam, balas Sari, menahan diri agar suaranya tidak goyah. Dan aku rasa cara yang kau pilih tidak sopan. Rika mendekat, terlalu dekat. Aku tidak peduli sopan atau tidak. Yang penting adalah aku tidak akan diam kalau hak keluargaku mau diambil. Sari mengerutkan kening. Kau bicara seolah rumah ini sudah diserahkan resmi ke kamu. Belum resmi, tapi sudah jelas arahnya, jawab Rika cepat. Draft pembagian yang dibuat Papa sudah cukup sebagai dasar. Kak Adi tahu itu. Kamu juga seharusnya tahu. Pengingat itu menusuk Sari. Adi memang mengaku soal draft itu, tapi caranya mengakui, seperti ada lapisan lain yang tidak dia berikan. Draft itu tidak pernah ditandatangani, kata Sari. Tidak ada kekuatan hukum. Rika tertawa kecil, tawa yang dingin. Bukan lucu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu bagaimana keluarga ini membicarakan aset dari dulu? Meski Papa belum menandatangani, niat itu sudah ada. Dan aku berhak. Kau berhak atau kau hanya ingin? Sari menatapnya balik. Suara tetap tenang meski jantungnya berdegup keras. Rika terdiam sejenak, lalu mendengus. Kamu itu tamu di rumah orang. Jangan sok bisa punya kata. Ada jeda kecil. Seperti udara ikut menegang. Sari menahan napas. Kata, tamu, itu tidak hanya merendahkan, tapi juga sengaja dipilih untuk menusuk. Rika ingin membuatnya merasa tidak pantas berada di rumah ini. Rumah yang dia rawat, hidup, dan tempati bersama suaminya. Sari menatap lurus. Aku istri Adi. Dan aku adiknya, balas Rika cepat. Darah lebih kuat daripada orang yang cuma datang belakangan. Nada suaranya memukul seperti palu. Sari merasa amarahnya naik, tapi dia tidak ingin meledak. Kalau memang ada pembicaraan soal rumah ini, itu urusan keluarga. Aku tidak akan ikut campur. Tapi aku juga tidak akan diam kalau kamu menyerangku. Menyerang? Rika mendekat lebih jauh, hampir menyentuh wajah Sari. Kamu pikir aku datang untuk ngobrol? Aku datang karena Kak Adi terus menghindar. Dan kamu terlalu nyaman tinggal di rumah yang bukan punyamu. Sari mengepalkan tangan. Aku tidak mengambil apapun darimu. Kamu mengambil perhatian Kak Adi. Kamu membuat dia menjauh dari keluarga sendiri, kata Rika tanpa menurunkan suara. Sejak kamu menikah dengannya, Kak Adi mulai sibuk, mulai sulit dihubungi, mulai lupa tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Sari menantang. Mendengar setiap permintaanmu. Rika tersenyum tipis, tetapi senyumnya itu lebih dingin dari amarah terbuka. Aku tidak minta apa-apa selain apa yang memang hakku sejak awal. Kau berdiri di sini dengan marah seperti ini, tapi semua hanya berdasarkan satu draft tidak sah, kata Sari. Tapi Kak Adi menyimpannya. Rika menunjuk ke lantai, seolah surat itu tepat di bawah kaki mereka. Kalau dia tidak menganggap penting, dia sudah membuangnya. Tapi dia simpan. Diam-diam. Dan kamu baru tahu, kan? Sari menegang. Kalimat itu lebih menusuk daripada bentakan semalam. Rika melanjutkan, suaranya kini merendah tapi beracun. Kamu tidak tahu banyak hal tentang Kak Adi. Dia tidak cerita padamu. Mungkin dia tidak percaya kamu bisa menanganinya. Itu berhasil. Luka kecil yang Rika incar akhirnya terbuka. Sari ingin menyanggah, tapi kata-kata itu terpaku di tenggorokannya. Karena sebagian dari ucapan Rika barusan, terasa menyentuh sesuatu yang benar-benar disembunyikan Adi. Pergilah, kata Sari akhirnya. Kalau kamu mau bicara soal dokumen, bicara dengan Adi. Bukan aku. Rika tersenyum sinis. Oh, aku akan bicara dengannya. Tapi aku mau kamu tahu satu hal dulu. Dia mendekat sekali lagi, suaranya nyaris berbisik. Kamu boleh merasa aman sekarang. Tapi ketika semuanya terbuka, kamu akan sadar. Kamu tinggal di rumah yang bukan hanya penuh kenangan keluargaku, tapi juga penuh janji yang belum ditepati. Rika mundur,
melangkah pergi tanpa menunggu reaksi. Ketukan pintu keras menandai kepergiannya. Sari berdiri sendirian di ruang tamu, tubuhnya tidak bergerak. Kata-kata Rika mengendap, satu persatu, draft, hak, disembunyikan, tidak diceritakan, janji yang belum ditepati. Dan saat keheningan kembali memenuhi rumah, Sari merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perebutan rumah sedang bergerak di balik semua ini. Sebuah kebenaran yang Adi sembunyikan, sesuatu yang cukup berat hingga membuatnya memilih diam, bahkan padanya. Rumah kembali sunyi setelah Rika pergi, tetapi keheningan itu tidak lagi terasa seperti ruang untuk bernapas. Lebih seperti dinding yang menutup rapat, membuat Sari berjalan mondar-mandir dengan pikiran yang terus berputar. Kata-kata Rika masih menggantung di udara. Adi menyimpan sesuatu. Diam-diam. Kamu baru tahu, kan? Sari memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi yang datang bergantian. Semalam dia dan Adi bertengkar karena hal yang sama, tetapi pagi ini Rika menekankan sesuatu yang membuat semuanya terasa lebih tajam. Seperti ada lapisan rahasia lain yang Adi simpan, dan Sari mulai lelah merasa berada di pinggir cerita yang seharusnya dia ketahui. Matanya secara tidak sengaja jatuh pada pintu ruang kerja Adi. Pintu yang jarang dibuka dan biasanya hanya digunakan ketika Adi menyelesaikan laporan kantornya. Sari menatapnya lama, hati berkecamuk. Dia tidak berniat menjadi istri yang curiga, tapi apa yang baru saja Rika katakan membuatnya sulit untuk tinggal diam. Sari melangkah ke sana. Tangan yang menyentuh gagang pintu terasa dingin. Aku cuma ingin tahu kebenaran. Gumamnya, sepercik keberanian mendorongnya memutar gagang. Pintu terbuka dengan bunyi lembut. Ruangan itu tidak besar. Meja kayu, rak penuh map, dan beberapa tumpukan kertas di sudut. Ada aroma kertas lama dan sedikit debu. Sari berjalan perlahan, seperti memasuki ruang yang bukan seharusnya. Dia mulai dari meja. Laci pertama berisi alat tulis. Laci kedua berisi dokumen kantor. Laci ketiga, terkunci. Sari menelan ludah. Kenapa yang ini saja terkunci? Dia berjongkok, memeriksa sisi meja, dan matanya menangkap sesuatu. Kunci kecil digantung di belakang laci. Bukan disembunyikan, hanya tidak diletakkan di tempat biasa. Tetapi tetap saja cukup aneh. Terlalu banyak hal yang membuatku bertanya-tanya. Gumamnya. Tangan Sari bergetar sedikit saat memasukkan kunci ke lubang laci. Klik. Laci terbuka dengan mudah. Isinya tidak banyak. Satu map coklat tua, tampak kusam dan jelas jarang disentuh. Tidak ada label. Tidak ada nama. Hanya map kosong dengan tepi yang mulai memudar. Sejenak Sari ragu. Jika dia membuka map ini, tidak ada jalan kembali. Dia akan melihat hal yang mungkin tidak ingin dilihat. Tetapi jika dia menutupnya, dia akan tetap terjebak di antara kata-kata menusuk Rika dan diamnya Adi. Dengan napas panjang, dia menarik map keluar dan membukanya. Beberapa lembar dokumen berada di dalamnya, fotokopi surat warisan lama, catatan tangan yang tampaknya dibuat ayah Adi dan Rika, serta lembar draft pembagian rumah yang sama seperti yang disebut Rika. Namun yang membuat Sari berhenti bukan tulisan itu, melainkan catatan kecil yang terlipat di belakangnya. Tulisan tangan Adi. Sari membuka lipatan itu. Ada kalimat ringkas, tegang, seolah ditulis buru-buru. Aku harus menyelesaikan ini sebelum Rika membuat keadaan semakin kacau. Jangan libatkan Sari dulu. Hati Sari seperti ditarik turun. Bukan karena dia tidak mengerti maksudnya. Adi mungkin ingin melindunginya. Tapi memilih untuk tidak melibatkan berarti tetap menyimpannya dalam gelap. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Dia terus menelusuri map itu, dan menemukan sesuatu lagi. Selembar bukti korespondensi ringkas, tampaknya dari kantor notaris. Hanya tanggal dan nama Adi yang tercetak, tanpa detail isi. Tapi capnya jelas. Permohonan salinan dokumen waris, pending. Sari menatapnya lama. Jadi Adi bukan hanya menyimpan draft itu. Dia juga berupaya mencari sesuatu yang belum dia ceritakan. Dan proses itu tertunda, mungkin karena sesuatu terjadi di tengahnya. Sesuatu yang tidak dia bagi kepada siapapun. Suara pintu depan berderit tiba-tiba membuat Sari tersentak. Dia buru-buru menutup map, menyimpannya kembali ke laci, dan mengunci sebelum Adi sempat mencapai ruang kerja. Sayang, panggil Adi dari luar. Suaranya terdengar lelah. Aku pulang sebentar. Ada yang tertinggal.
Sari menahan napas agar tidak terdengar gemetar. Dia keluar dari ruang kerja, berdiri di ruang tamu seperti sedang menunggu sejak tadi. Adi masuk sambil mengusap tengkuknya, tampak tegang. "Kamu dari mana pagi-pagi begini?" tanya Sari, mencoba terdengar biasa. "Ngurus kerjaan?" jawab Adi cepat, lalu memandang wajah Sari dengan ragu. "Kamu kelihatan capek." Ada jeda, dan Sari menangkap pergerakan kecil di sorot mata Adi. Kecemasan, tetapi juga sesuatu yang hampir seperti bersiap menyembunyikan. "Rika datang lagi?" tanya Adi. "Ya," jawab Sari singkat. "Dan dia bilang kamu menyembunyikan sesuatu." Adi memalingkan wajah, rahangnya menegang. "Dia cuma cari masalah." "Kalau memang cuma itu," kata Sari pelan, "kenapa kamu masih simpan draft itu? Dan kenapa aku baru tahu setelah dia menjerit-jerit kemarin?" Adi membeku sejenak, seolah kalimat itu menampar lebih keras dari bentakan manapun. "Sari, aku bisa jelaskan." "Baik." Sari menghadapnya langsung. "Jelaskan." Adi memijat pelipisnya. "Aku tidak ingin kamu khawatir. Soal draft itu, aku cuma ingin menyelesaikannya dulu sebelum melibatkan kamu. Aku memang sedang mengurus sesuatu di notaris, tapi belum selesai. Aku ingin memastikan semuanya aman." "Aman buat siapa?" tanya Sari, suaranya sangat lembut. "Untukku? Untuk kamu? Atau untuk Rika?" Adi menatapnya, mata berkedut sejenak. Bukan marah, melainkan defensif. "Aku cuma butuh waktu," katanya. "Percayalah, aku tidak menyembunyikan apapun." Kata itu menggantung di udara. Sari merasakannya berbeda. Seperti Adi memilih kata yang paling aman, bukan kata yang paling jujur. "Tidak menyembunyikan apapun," ulang Sari pelan, nyaris berbisik. Adi menelan ludah, lalu memalingkan wajah. "Sari, jangan mulai lagi. Aku benar-benar sedang berusaha." Dia menghindari tatapan Sari, kembali bergegas ke pintu seperti ingin mengakhiri pembicaraan. "Nanti malam kita bahas lagi, ya? Aku harus balik ke kantor." Adi keluar sebelum Sari sempat menanggapi. Pintu tertutup. Sunyi. Sari berdiri, menatap ke arah ruang kerja. Petunjuk pertama sudah dia temukan, dan alih-alih memberi jawaban, semuanya justru membuat langkah Adi terlihat semakin penuh rahasia. Sore itu turun perlahan, seperti tirai kelabu yang menutup rumah yang sudah sejak pagi terasa berat. Sari duduk di ujung sofa, kedua tangannya saling menggenggam. Map itu sudah kembali terkunci di laci, tetapi isinya masih jelas di kepalanya. Catatan tangan Adi, salinan dokumen waris yang bahkan tidak pernah dia dengar, dan permohonan salinan dokumen yang tertunda. Semua itu tidak bisa lagi disangkal sebagai hal kecil. Langkah Adi terdengar saat pintu dibuka. Dia pulang lebih cepat dari biasanya. Sari tidak bangun. Dia ingin menunggu apa yang akan dilakukan Adi. Adi masuk, melihatnya, dan langsung menghela napas. "Kita harus bicara." "Ya," balas Sari, suaranya datar. "Kita memang harus bicara." Adi duduk, tetapi tidak di samping Sari. Dia memilih kursi lain, jarak kecil yang terasa lebih besar dari yang terlihat. Dia menyandarkan siku ke lutut, menatap lantai. "Kamu masih marah soal tadi pagi?" tanya Adi tanpa menatapnya. Sari menggeleng perlahan. "Aku tidak hanya marah. Aku bingung." Adi menelan ludah. "Aku sudah bilang, ada hal yang sedang aku urus, dan aku tidak mau kamu ikut stres." "Aku istrimu," jawab Sari pelan, namun suaranya mengandung getaran tajam. "Setiap masalahmu adalah masalahku. Tapi kalau kamu tidak mau aku tahu, bagaimana aku bisa ikut berdiri di sampingmu?" Adi terdiam. Napasnya terdengar berat. "Sari, aku tidak bermaksud menyakitimu." "Lalu apa namanya kalau bukan menyakitiku?" Sari menatapnya. "Kamu simpan draft itu tanpa bilang apapun. Kamu urus permohonan dokumen tanpa membawa aku. Kamu biarkan Rika berpikir kalau rumah ini masih pantas diperebutkan. Dan kamu membiarkan aku terlihat bodoh di hadapannya." Adi mengangkat wajahnya cepat, rahang mengeras. "Aku tidak membiarkan kamu terlihat bodoh." "Kamu tidak menghindarinya juga?" balas Sari. Ada jeda. Jeda yang mengiris. Adi berdiri, berjalan mondar-mandir seperti orang yang sedang mencari kata-kata. "Ini rumit, Sari. Kamu tidak tahu apa yang terjadi dalam keluargaku."
Aku memang tidak tahu, potong Sari tegas. Karena kamu tidak pernah menceritakannya. Adi berhenti berjalan. Aku hanya tidak mau melibatkanmu dalam masalah lama antara aku dan Rika. Tapi kamu membiarkan Rika menyerangku langsung, kata Sari, nada suaranya naik sedikit. Kamu bilang tidak mau aku stres, tapi kenyataannya aku malah harus menghadapi dia sendirian. Adi mendekat, tapi tidak berani menyentuh. Rika itu memang. Tidak, Adi. Sari memotong lagi, lebih lembut namun lebih dalam. Ini bukan sekadar tentang Rika. Ini tentang kamu dan aku. Tentang bagaimana kamu memilih diam. Adi memejamkan mata sejenak. Aku hanya butuh waktu. Kamu sudah bilang begitu sejak semalam, bisik Sari. Dan pagi ini. Dan sekarang. Berapa lama lagi waktu yang kamu butuhkan? Adi tersentak kecil, seolah tidak menyangka kalimat itu. Sari, jangan begitu. Sari menatapnya lurus-lurus. Aku melihat map itu. Adi membeku. Tatapannya langsung berubah. Tidak marah, tidak terkejut, tapi takut. Dan ketakutan itu yang membuat hati Sari justru semakin remuk. Map apa? Tanya Adi pelan, meski suaranya goyah. Sari tidak mengalihkan pandangan. Map yang kamu kunci. Dengan catatanmu. Dengan dokumen yang kamu urus diam-diam. Dengan permohonan yang tertunda itu. Adi menghela napas keras, lalu memalingkan wajah ke arah jendela. Kamu tidak seharusnya membukanya. Kamu tidak seharusnya menyembunyikan sesuatu dariku. Jawab Sari. Hening panjang menyusul. Hening yang tidak seperti biasanya, bukan hening nyaman, melainkan hening yang terasa seperti dua orang sedang berdiri di tepi jurang. Akhirnya Adi bicara, suaranya rendah. Sari, aku tidak mau kamu terluka. Tapi kamu justru membuat aku merasa sendirian, kata Sari. Adi berjalan mendekat, duduk di sebelah Sari kali ini. Dia ingin meraih tangan Sari, tetapi Sari menarik perlahan sebelum dia sempat menyentuh. Adi menunduk, menelan kecewa itu. Aku sedang berusaha menyelesaikan sesuatu. Aku harus memastikan dokumen rumah ini benar-benar aman sebelum semuanya jadi tambah kacau. Kacau karena siapa? Tanya Sari. Rika? Atau karena kamu sendiri tidak yakin? Adi tidak menjawab. Itu jawabannya. Sari menahan napas. Kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana itu. Sari, jangan buat ini lebih sulit. Kenapa tidak? Sari berdiri. Kamu sudah membuatnya sulit sejak kamu memilih untuk menutupiku. Adi ikut berdiri, refleks. Aku tidak menutupimu. Kamu mengunci laci itu. Suara Sari meninggi, bukan karena amarah semata, tapi karena retaknya kepercayaan. Kamu menulis di catatan itu bahwa aku tidak boleh dilibatkan. Kamu membiarkan Rika bicara seolah aku tidak punya hak di rumah ini. Adi melempar pandangan frustasi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa membuatmu cemas. Aku ingin menyelesaikan semuanya dulu. Kamu tidak mau aku cemas, kata Sari pelan, tapi kamu tidak masalah membuatku merasa tidak dipercaya. Adi terdiam lagi. Diam yang bukan karena tidak mau bicara, melainkan karena dia tidak punya jawaban yang benar. Sari merasakan sesuatu patah sangat halus di dalam dadanya. Kalau kamu terus begini, aku tidak tahu harus berdiri di mana. Adi menatapnya, terlihat panik sesaat. Sari, jangan bilang begitu. Sari menggeleng, perlahan namun pasti. Aku hanya ingin kejujuran. Itu saja. Adi membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi menutupnya kembali. Tidak ada apapun keluar. Dan ketidakmampuan Adi untuk berkata apapun itulah yang paling menyakitkan. Sari perlahan mundur selangkah, bukan karena takut, tapi karena jarak itu sudah terlanjur terbentuk. Jarak yang tidak diinginkan, tapi terasa nyata. Berat. Melebar setiap kali Adi memilih diam daripada jujur. Ketika kamu siap bicara, kata Sari lirih, aku ada di sini. Tapi jangan minta aku berpura-pura semuanya baik-baik saja. Adi mengulurkan tangan, tetapi Sari sudah berbalik. Dia berjalan menuju kamar dengan langkah yang tetap, sementara Adi berdiri tak bergerak di ruang tamu. Seperti pria yang baru menyadari sudah terlalu banyak hal yang dia biarkan membusuk. Pintu kamar tertutup dengan lembut, bukan karena marah, tetapi karena kelelahan hati. Dan saat Sari bersandar pada daun pintu, dadanya terasa sesak oleh satu kenyataan yang tak dapat dihindari.
Jarak antara mereka bukan lagi sekadar perasaan, melainkan kenyataan yang tumbuh dengan setiap rahasia yang tidak diungkapkan Adi. Sari masih berdiri di ruang tengah. Napasnya belum pulih sepenuhnya setelah pertengkaran sengit dengan Adi. Suaminya memilih menghindar, masuk ke kamar tanpa satupun kata penutup, meninggalkan udara yang terasa menggumpal di antara dinding rumah itu. Sari menggenggam jemarinya sendiri, mencoba menenangkan degup jantung yang sejak tadi terasa kacau. Namun ketenangan itu tak punya kesempatan untuk hidup. Pintu depan terbuka keras, tanpa permisi, tanpa ragu. Rika masuk. Tatapannya tajam, gerak langkahnya seperti seseorang yang tahu persis di mana titik lemah lawannya berada. Sari tidak sempat berkata apapun ketika Rika menutup pintu dan berdiri di tengah ruangan. Sikap tubuhnya mendominasi. Jadi, ucap Rika dengan nada seperti pisau kecil yang mengiris pelan. Kalian akhirnya ribut juga soal itu. Sari menegang. Apa maumu sekarang, Rika? Belum cukup semua yang kamu lakukan. Rika mendengus sinis. Kamu pikir aku datang buat ribut? Tidak, Kak Sari. Aku datang supaya kamu tidak menuduh aku macam-macam lagi. Ia melirik ke arah kamar tempat Adi menghilang. Atau, supaya kamu tidak terus memaksa Adi memilih. Nama Adi meluncur seperti pemantik kecil yang membuat dada Sari panas. Aku hanya ingin kejelasan, bukan memilih siapapun. Rika tersenyum tipis. Tapi keluarga ini tidak pernah tentang kejelasan, kan? Nada itu, merendahkan, seolah ia tahu lebih banyak, membuat tubuh Sari kaku. Kalau kamu mau bicara, bicara saja. Sari menahan getar suaranya. Jangan muter-muter. Rika menyilangkan tangan. Baik, aku cuma ingin mengingatkan. Masalah rumah itu bukan baru muncul kemarin. Bukan juga masalah yang aku ciptakan. Ia mendekat, memperhatikan setiap reaksi Sari. Semuanya dimulai jauh sebelum kamu datang ke keluarga ini. Sari tidak suka arah pembicaraan ini. Aku tidak punya hubungan dengan masa lalu kalian. Justru itu masalahnya, jawab Rika cepat. Kamu tidak tahu apa-apa. Dan Adi berusaha membuatmu tetap begitu. Jantung Sari mencelos. Apa maksudmu? Rika mendekat satu langkah lagi. Cukup dekat untuk membuat Sari ingin mundur namun ia menahan diri. Kamu pikir kenapa Adi begitu defensif waktu kamu menemukan map itu di ruang kerjanya? Kenapa dia langsung marah, padahal kamu cuma bertanya? Sari tak menjawab. Ia tidak ingin Rika melihat keresahan yang menusuk ulu hatinya. Rika melanjutkan, lembut tapi menusuk. Karena yang dia sembunyikan bukan tentang aku. Bukan tentang surat warisan. Tapi tentang masa lalu keluarga kami yang tidak pernah selesai. Berhenti, Rika. Suara Sari meretih. Jangan mulai drama baru. Drama? Rika tertawa kecil, dingin. Keluarga ini hidup dari drama itu sejak lama. Sari merapatkan rahangnya. Rika lalu mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya merendah namun justru makin mengintimidasi. Masih ingat waktu Mama meninggal, kan? Sari menghela napas gelisah. Aku tidak tahu detailnya. Dan itu bukan urusanku. Oh, itu sangat urusanmu. Rika mengerjap pelan. Karena setelah Mama meninggal, banyak hal berubah. Papa mulai diam, Adi mulai menjauh, dan aku mulai tahu mana yang disembunyikan. Sari merasa otot punggungnya menegang. Ada rasa dingin merayap pelan di tulang belakangnya. Apa hubungan semua itu dengan aku? Suara Sari terdengar lelah. Hubungannya? Rika menatapnya lama. Kamu menikahi seseorang yang memikul masa lalu yang bahkan dia sendiri tidak sanggup hadapi. Dan sekarang, kamu menuntut kejelasan yang tidak pernah benar-benar ingin dia buka. Sari terdiam. Kata-kata itu bukan sekadar tuduhan, ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang lebih kelam, lebih tua, lebih berat. Rika lalu melangkah ke samping, berjalan santai mengelilingi ruang tengah. Kamu tahu kenapa aku ingin rumah ini? Karena itu satu-satunya hal yang tersisa dari Mama. Satu-satunya tempat yang penuh kebenaran. Dan Adi, ia berhenti, menatap pintu kamar. Takut kamu menemukannya. Sari menahan napas. Cukup. Sari mencoba tegas, tapi suaranya sedikit bergetar. Kalau kamu punya masalah dengan Adi, hadapi dia. Jangan pakai aku. Rika tersenyum tipis. Kak Sari, kamu tidak mengerti. Kamu sudah jadi bagian dari masalah itu. Lalu dengan nada yang lebih rendah,
Nyaris seperti bisikan, ia menambahkan. Dan kalau kamu terus menggali, kamu akan menemukan sesuatu yang membuat semua ini runtuh. Sari merasakan dadanya menghimpit. Apa yang kamu tahu, Rika? Rika tidak menjawab. Ia justru menatapnya lama, seolah menimbang apakah harus mengatakan semuanya atau menahan sebagian. Ketika akhirnya bicara, suaranya lembut namun dingin. Aku tahu lebih banyak daripada Adi ingin aku katakan. Ia mengangkat bahu. Dan aku yakin Adi sedang berjuang keras menutup semuanya rapat-rapat. Untuk kebaikanmu, mungkin. Sari menggigit bibir bawahnya, dipenuhi rasa takut yang tidak bisa ia sebutkan. Ada bagian dari dirinya yang ingin memaksa Rika berkata lebih banyak, tapi bagian lain justru ingin berlari jauh dari percakapan ini. Kamu hanya ingin aku takut, ujar Sari pelan. Kalau kamu takut, itu urusanmu, balas Rika. Aku cuma memberitahu realita yang selama ini disembunyikan. Mereka saling memandang beberapa detik, hening tegang yang terasa seperti medan perang. Akhirnya Rika mengambil tasnya dan melangkah ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Percaya atau tidak, Sari, apa yang kamu lihat selama ini cuma permukaan. Ia membuka pintu. Kalau kamu tidak hati-hati, rumah ini akan menunjukkan sisi yang tidak pernah kamu bayangkan. Pintu menutup keras. Sari berdiri mematung. Tubuhnya terasa ringan, namun kepala dan dadanya penuh beban. Ia menatap ke arah kamar tempat Adi bersembunyi. Dan untuk pertama kalinya, Sari merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan Rika. Ada sesuatu, atau seseorang, di dalam keluarga ini yang dengan sengaja menutup masa lalu rapat-rapat. Dan Sari mulai sadar. Apapun itu, jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Sari masih berdiri di ruang tengah cukup lama setelah kepergian Rika. Gemuruh di dadanya belum mereda, justru semakin keras, seperti pukulan yang memantul tanpa henti. Rika mungkin telah pergi, tetapi kata-katanya tetap menggantung di udara, mengguncang Sari dengan cara yang tidak ia sangka. Kamu cuma lihat permukaan. Adi berusaha menutup semuanya rapat-rapat. Sari meremas jemarinya, mencoba menenangkan diri. Meski ia membenci cara Rika berbicara, satu hal tidak bisa ia abaikan. Rasa takut yang tiba-tiba muncul di hatinya bukan karena Rika, tapi karena kemungkinan bahwa kalimat-kalimat itu benar. Ketika pintu kamar terbuka perlahan, Sari menoleh. Adi berdiri di sana, wajahnya terlihat lebih lelah daripada yang pernah Sari lihat sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, dan tatapan matanya seperti seseorang yang sedang mencari keberanian yang sudah lama hilang. Sari, suara Adi nyaris tidak terdengar, kita perlu bicara. Sari merasakan tenggorokannya mengering. Akhirnya, Adi mengangguk pelan. Ya, aku minta maaf. Kalimat itu biasanya akan membuat Sari sedikit luluh, tetapi tidak kali ini. Maaf untuk apa, Adi? Tanya Sari, tidak bergerak. Untuk bentakanku? Untuk map itu? Atau untuk sesuatu yang lebih besar, yang selama ini kamu sembunyikan? Adi tersentak kecil. Ia menelan ludah, lalu berjalan pelan mendekati meja. Sari bisa melihat jemarinya bergetar ketika ia menarik kursi dan duduk. Ia menunduk sejenak sebelum berusaha menatap Sari lagi. Aku, seharusnya tidak biarkan Rika datang seenaknya, apalagi bicara hal-hal yang bikin kamu takut. Sari menahan napas, sabar menunggu hal yang lebih penting keluar. Tapi dia benar dalam satu hal. Adi akhirnya berkata, ada surat warisan. Sari memejamkan mata sebentar, bukan karena terkejut, tapi karena lega sekaligus marah. Setidaknya ada satu kebenaran yang akhirnya muncul. Aku tanya berapa kali soal itu, Adi, bisik Sari. Kamu selalu bilang tidak ada. Aku tahu. Suara Adi pecah sedikit. Aku tidak jujur. Dan aku minta maaf. Kenapa? Nada Sari kini lebih dingin. Kenapa kamu sembunyikan itu dari aku? Dari kita? Adi menggenggam tangannya sendiri. Karena surat itu rumit. Surat warisan memang selalu rumit, Adi. Tapi itu bukan alasan kamu membohongiku. Adi menggeleng pelan. Kali ini bukan soal pembagian harta atau hak milik biasa. Ini lebih menyangkut masa lalu. Hal-hal yang tidak pernah aku siap buka. Sari melangkah pelan mendekat, berhenti sekitar 2 meter dari Adi. Aku istrimu. Kalau kamu tidak siap cerita ke aku, ke siapa lagi?
Adi memejamkan mata seolah kalimat itu menyakitinya. Ketika ia membuka mata, ada sesuatu yang rapuh di sana. Sari, surat warisan itu dibuat Mama beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Dan isinya, tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu seperti apa? Adi menarik napas panjang. Berat, seperti seseorang yang mencoba menelan kebenaran pahit. Rumah ini, katanya, secara hukum, memang ditujukan untuk berpindah ke namaku. Bukan ke Papa. Bukan ke Rika. Ke aku. Sari mengerutkan alis. Kalau begitu kenapa Rika begitu yakin itu miliknya? Karena pertanyaan itu, Adi terlihat semakin gelisah. Itu bagian yang rumit, katanya, suaranya sedikit retak. Mama menuliskan rumah ini untukku. Tapi juga menuliskan sesuatu yang membuat Rika merasa dia punya hak. Sari menahan diri untuk tidak menyela. Adi melanjutkan pelan, seolah takut pada kata-katanya sendiri. Rika merasa Mama memihak aku. Dan itu membuat hubungan mereka memburuk di tahun-tahun terakhir Mama hidup. Ia menunduk. Dan aku tidak pernah bisa memperbaiki itu. Sari menatapnya tanpa berkedip. Jadi kamu biarkan aku diserang Rika karena masalah yang sudah lama kamu tahu. Bukan begitu. Adi berdiri, panik. Aku takut kalau kamu tahu semua ini, kamu akan merasa ikut terseret dalam konflik lama itu. Sari tertawa kecil, getir. Aku sudah terseret, Adi. Mau kamu akui atau tidak? Adi terdiam. Apa isi lengkap surat itu? Sari akhirnya bertanya, suara lebih lembut namun penuh luka. Tolong, jangan potong-potong lagi ceritanya. Adi kembali duduk, wajahnya menegang. Aku belum baca sampai habis. Sari terbelalak. Apa? Aku tidak sanggup, Adi mengaku lirih. Setiap kali aku mencoba membacanya, aku selalu berhenti di tengah. Ada catatan Mama di bagian akhir surat itu. Semacam pesan. Dan aku belum pernah kuat membaca seluruhnya. Sari merasa dadanya sesak. Jadi ini bukan sekadar tentang warisan. Bukan sekadar dokumen hukum. Ini tentang kehilangan, luka lama, dan sesuatu yang membuat Adi sampai tidak sanggup membaca pesan terakhir ibunya. Adi, Sari mendekat selangkah, tidak lagi marah, lebih bingung, lebih sedih. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Karena aku takut kamu pergi. Jawab Adi dengan suara yang pecah. Takut kamu merasa aku membawa beban yang terlalu besar untuk kamu pikul. Sari menatapnya lama. Kata-kata itu tidak melunakkan luka yang ia rasakan. Tetapi ia memahami ketakutan di baliknya. Adi, aku terluka bukan karena rumah atau surat itu, kata Sari pelan, tapi karena kamu pikir aku tidak cukup kuat untuk tahu kebenaran. Adi menunduk, kalah oleh rasa bersalah. Keheningan panjang menggantung di antara mereka, hening yang bukan kosong, melainkan penuh sesuatu yang belum terucap. Sari akhirnya menarik napas panjang. Aku mulai mengerti, ini bukan sekadar konflik warisan. Ia menatap mata Adi. Ada sesuatu dalam keluarga kalian yang lebih dalam dari yang kamu akui. Adi tidak menyangkal. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan, seolah baru sekarang menyadari betapa rapuhnya semuanya. Dan di momen itu, Sari tahu, ia belum mendapatkan seluruh kebenaran. Tapi ia baru menyentuh permukaannya. Dan bagian terdalam dari cerita ini, tempat rahasia sebenarnya bersembunyi, belum terbuka. Sari baru saja hendak menutup pintu ruang kerja ketika suara benturan keras terdengar dari ruang tamu. Suara kursi yang tergeser, disusul nada tinggi yang ia kenali dengan sangat jelas. Suara Rika. Sari menahan napas sesaat. Ia menatap Adi yang berdiri di belakangnya. Lelaki itu tampak pucat, seolah tahu apa yang akan terjadi bahkan sebelum pintu terbuka. Tidak ada waktu untuk menenangkan diri. Ketika mereka keluar, Rika sudah berdiri tegak di tengah ruangan, wajahnya merah, rambut sedikit berantakan, dan jemari mengepal. Aku capek menunggu penjelasan. Adi, seru Rika begitu melihat mereka. Kamu pikir kamu bisa sembunyi terus di balik diam? Adi menghela napas pendek, penuh kelelahan. Rika, ini bukan waktunya. Bukan waktunya. Rika tertawa miring, pahit. Kapan menurutmu waktu yang tepat? Setelah kamu buang aku dari rumah ini? Setelah kamu biarkan istrimu? Ia melirik Sari dengan sinis. Ikut campur dalam hal yang bahkan dia tidak ngerti.
Sari tak bergerak, tetapi tatapannya tetap tenang, walaupun ada arus panas di dadanya. Adi melangkah setengah maju, berdiri sedikit di depan Sari, seolah ingin menghalangi lebih banyak luka. Aku baru saja jelaskan semuanya ke Sari, kata Adi pelan namun tegas. Dan aku tidak sembunyi. Aku cuma butuh waktu. Rika mendengus. Waktu? Kamu dapat bertahun-tahun. Bertahun-tahun untuk bicara. Bertahun-tahun untuk jujur. Tapi kamu diam. Kamu biarkan aku disalahkan papa. Kamu biarkan mama pergi tanpa kita baik-baik. Adi menatap adiknya lama, dan Sari melihat sesuatu di matanya. Rasa bersalah yang dalam, mungkin terlalu dalam. Rika, katanya akhirnya, aku bukan sengaja diam. Aku tidak tahu bagaimana harus bilang semua ini ke kamu. Oh, tentu saja, balas Rika sarkastik. Kamu selalu punya alasan. Selalu punya cara tampil sebagai anak baik yang disayang mama. Selalu punya alasan buat jadi korban. Aku tidak bilang aku korban. Kamu selalu bertingkah seperti itu, bentak Rika. Sejak mama mulai sakit, kamu jadi pusat perhatian. Semua orang bilang kamu yang paling peduli. Kamu yang selalu ada untuk mama. Dan aku cuma anak yang tidak pernah cukup baik. Adi mengambil napas dalam, seolah kalimat itu memukulnya dengan kekuatan penuh. Itu tidak benar. Benar. Rika menunjuk dadanya sendiri, suaranya bergetar antara marah dan sakit. Kamu tidak tahu rasanya jadi aku. Melihat mama lebih dekat ke kamu. Sementara aku bahkan tidak pernah tahu kalau dia tulis surat wasiat. Adi memejamkan mata. Aku baru tahu setelah beliau meninggal. Sari merasa sesuatu di ruangan itu berubah. Rika terkejut. Amarahnya sempat goyah, tapi kembali mengeras. Dan kamu tidak bilang apa-apa? Suaranya lebih rendah, tapi jauh lebih menyakitkan. Tidak satu kata pun. Adi mengangguk lemah. Aku takut. Takut kamu makin benci mama kalau tahu. Jadi kamu pilih pendam sendiri? Kamu pikir dengan menguburnya semuanya bakal beres? Adi tidak menjawab. Diamnya menjadi jawaban yang membuat Rika mendidih lagi. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Di. Rika menatapnya tajam. Aku selalu coba hubungi kamu setelah mama meninggal. Tapi kamu menjauh. Kamu hilang. Kamu bilang sibuk. Kamu tidak pernah mau bicara tentang keluarga, tentang kita. Adi menggigit bibir bawahnya. Aku tidak siap. Kamu tidak siap. Rika mendekat setengah langkah, suaranya pecah. Kamu pikir aku siap menghadapi semuanya sendirian? Kamu pikir aku tidak punya luka? Sari merasakan udara menjadi semakin tebal. Luka-luka yang selama ini mereka simpan mulai muncul satu persatu, liar dan tak terkendali. Rit. Sari akhirnya berkata pelan, bukan untuk menenangkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada saksi lain di ruangan itu. Rika menatapnya. Ada bara di matanya, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Kekecewaan, rasa ditinggalkan. Apa kamu tahu, Sari? Suara Rika kini lebih rendah. Adi bukan cuma sembunyikan surat itu. Dia sembunyikan hal-hal yang pernah terjadi sebelum mama meninggal. Adi menegang. Itu jelas terlihat. Sari melihat rahangnya mengeras, bahunya menegang, seolah tubuhnya sendiri ingin menolak kalimat itu. Rika, Adi memperingatkan. Kenapa? Kamu mau larang aku bicara lagi? Rika menantang. Sudah bertahun-tahun kamu menutup mulutku dengan alasan tidak siap. Sekarang kamu mau lanjutkan itu? Adi melangkah maju, tapi bukan dengan kemarahan. Lebih seperti seseorang yang ingin menghentikan sesuatu yang menyakitinya secara pribadi. Aku tidak mau buka hal-hal itu, katanya dengan suara serak. Bukan karena aku ingin sembunyi, tapi karena aku takut kita tidak siap menghadapkan diri pada semuanya. Rika tertawa getir. Kamu pikir aku belum hancur sejak dulu? Bukan begitu. Tentu itu yang kamu bilang. Kamu selalu bilang bukan begitu. Tapi kamu tahu apa? Mama menulis pesan di akhir surat itu. Pesan yang kamu baca, dan kamu simpan sendiri. Adi tersentak. Kamu tahu tentang itu? Rika mengangguk pelan, tanpa senyum. Ya. Dan kamu bukan satu-satunya yang takut membaca isinya sampai habis. Sari merasakan gelombang dingin merayap ke kulitnya. Ini bukan hanya tentang warisan. Ini tentang rahasia keluarga yang sudah lama membusuk di bawah permukaan. Adi menatap adiknya. Rika,
Mama ingin kita berdamai. Berdamai? Rika mengulang dengan suara yang pecah. Bagaimana berdamai kalau kamu bahkan tidak mau lihat aku sebagai keluarga yang setara? Keheningan menekan ruangan. Sari menahan napas, mencoba memahami benang kusut yang kini menjuntai jelas. Rika, Sari berkata perlahan, apa sebenarnya yang kamu tahu tentang pesan itu? Rika menatapnya. Kali ini tidak ada sinis atau cemooh. Hanya kelelahan. Cukup untuk tahu bahwa Mama tidak ingin rumah ini memisahkan kita. Jawabnya pelan. Tapi sebaliknya, warisan ini justru membuka semua luka yang seharusnya kita selesaikan sejak lama. Sari melihat Adi menunduk. Rika menoleh perlahan menjauh, seolah tidak sanggup lagi mempertahankan kemarahan. Dan di tengah ketegangan itu, Sari merasakan sesuatu yang sangat jelas, lebih jelas dari sebelumnya. Kebenaran itu tidak lagi tersembunyi. Ia hanya menunggu untuk diungkap sepenuhnya. Dan jaraknya kini sudah sangat dekat. Suasana ruang tamu masih bergema oleh sisa-sisa pertikaian barusan. Kata-kata Rika dan Adi seakan menggantung di udara, membebani ruangan dengan rasa sesak yang berat. Sari berdiri di antara keduanya, sebuah posisi yang selama ini ia tempati tanpa benar-benar memahaminya. Tapi hari ini, semuanya berbeda. Ia tak lagi hanya menyaksikan konflik itu dari luar. Ia menjadi pusat badai yang mereka ciptakan. Adi duduk di sofa dengan bahu merosot, napas teratur namun berat, sementara Rika berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, tatapannya masih mengeras namun kini ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Sari menyapu napas panjang, menenangkan denyut jantungnya yang masih berantakan. Cukup, pikirnya. Sudah cukup ia jadi penonton dari drama keluarga yang tak pernah ia undang. Ia melangkah pelan ke tengah ruangan. Aku perlu bicara. Adi mendongak, ragu. Rika memiringkan wajah, seperti ingin menantang. Tapi Sari tidak mundur. Tatapannya tegas, suaranya jernih, tidak meninggi, tapi menyentuh inti persoalan. Selama ini aku diam karena aku pikir kalian butuh waktu, katanya. Aku kira konflik kalian adalah hal yang kalian sendiri harus selesaikan, dan aku cuma harus menunggu. Ia menatap keduanya bergantian. Tapi sekarang aku sadar, aku sedang ikut tenggelam dalam masalah yang kalian pendam bertahun-tahun. Dan aku tidak bisa terus diam. Rika menghela napas panjang, putus asa. Sari, ini antara aku dan Adi. Kamu? Tidak, potong Sari dengan lembut namun tegas. Ini sudah bukan cuma antara kalian. Rika terdiam. Bahkan Adi tampak menahan napas. Apa yang terjadi hari ini mempengaruhi hidupku, lanjut Sari. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini tempat aku tinggal. Tempat aku membangun masa depan. Dan aku berhak tahu apa yang kalian sembunyikan. Adi berdiri, wajahnya menegang oleh rasa bersalah. Aku tidak bermaksud. Adi, Sari menatapnya. Ini bukan soal maksud. Ini soal hasil dari diamnya kamu selama ini. Adi terhenti oleh kalimat itu. Untuk pertama kalinya sejak pertengkaran sebelumnya, ia tidak berusaha membenarkan apapun. Rika menatap Sari lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapan itu. Tak lagi hanya sinis, tetapi seperti sedang menilai ulang siapa Sari sesungguhnya. Sari mengambil napas lagi, menahan getar di dadanya. Aku bukan mau menyerang kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku tidak akan berdiri sebagai penonton lagi. Rika menyipitkan mata. Lalu apa yang kamu mau, Sari? Aku mau kejelasan, jawab Sari tanpa ragu. Kamu bilang kamu tahu tentang pesan terakhir Mama. Adi bilang dia belum sanggup membacanya. Kalian berdua menyimpan bagian cerita yang penting, dan aku berada di tengahnya tanpa tahu apa-apa. Adi mengusap wajahnya, seolah kekuatan terakhirnya diuji. Aku takut membuka semuanya sekaligus. Takut mengulang luka lama. Sari mendekat setapak. Aku juga takut, Adi. Tapi kita tidak bisa maju kalau semuanya ditahan hanya karena takut. Hening menggantung sejenak. Rika akhirnya menurunkan tangannya. Kamu lebih kuat daripada yang aku kira, katanya lirih. Aku tidak tahu kamu bakal bicara seperti ini. Sari menatapnya tanpa marah. Aku juga tidak tahu. Tapi kalau aku terus menunggu, aku akan hancur di antara kalian. Rika menelan ludah, memalingkan wajah. Ada sesuatu yang rapuh muncul dalam cara bahunya jatuh sedikit. Adi berjalan mendekat, suaranya lebih tenang.
Sari, aku minta maaf. Aku selalu berpikir aku bisa melindungi kamu dari semua ini. Tapi ternyata aku justru menyakiti kamu. Sari mengangkat dagu sedikit. Aku tidak butuh kamu lindungi dari kebenaran, Adi. Aku butuh kamu jujur. Kalimat itu membuat Adi menutup mata sejenak, seperti terkena pukulan telak. Ketika ia membuka matanya lagi, ada ketegasan baru yang jarang Sari lihat sebelumnya. Kamu benar, katanya dengan suara rendah. Aku akan buka semuanya. Rika memalingkan wajah cepat. Kamu yakin? Kita sudah terlalu lama hidup dengan bayang-bayang, jawab Adi. Apapun yang Mama tinggalkan, apapun pesan itu, lebih baik kita hadapi bersama. Sari melihat keduanya, satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia merasa posisi mereka sejajar. Tidak ada lagi yang bersembunyi di balik diam. Tidak ada lagi yang mendominasi percakapan dengan emosi. Mereka bertiga berdiri di tengah ruang tamu yang sebelumnya bergetar oleh pertikaian, namun kini perlahan menemukan ritme baru. Sari mengambil langkah kecil ke depan, merasakan panas di dadanya berubah menjadi sesuatu yang lain. Ketegasan, kejelasan, dan keberanian yang berbeda dari sebelumnya. Aku ingin kalian tahu satu hal, katanya pelan namun stabil. Aku di sini bukan untuk merusak hubungan kalian. Aku di sini karena aku bagian dari keluarga ini. Dan aku akan memperjuangkan tempatku. Rika memandangnya lama, kemudian mengangguk pelan, gerakan kecil, tapi penuh arti. Adi meletakkan tangannya di bahu Sari. Aku janji, aku akan berhenti sembunyi. Sari menatap tangan itu sebentar, lalu menatap Adi. Aku akan pegang janjimu. Ada keheningan singkat. Tapi kali ini, keheningan itu bukan karena kebencian atau ketakutan, melainkan karena mereka bertiga sedang berdiri di tepi sesuatu yang besar. Sesuatu yang selama ini dipendam. Sesuatu yang sebentar lagi akan terbuka. Dan di tengah momen itu, Sari merasakan sesuatu tumbuh dalam dirinya. Bukan amarah, bukan takut, tapi kekuatan baru yang selama ini tertutup oleh semua keraguan. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini meledak, ia merasa dirinya berdiri kokoh. Bukan sebagai istri yang bingung. Bukan sebagai korban dari rahasia keluarga lain, tapi sebagai seseorang yang tahu apa yang ia butuhkan, dan akan memperjuangkannya. Ruang tengah rumah itu seakan menahan napas. Sari berdiri tegak, tidak lagi dengan tubuh mengecil seperti beberapa hari sebelumnya. Tekad yang ia bangun, setelah pertengkaran panjang antara Adi dan Rika, masih menghangat di dadanya. Ia belum sepenuhnya tenang, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan lagi menjadi penonton dalam konflik keluarga ini. Adi muncul dari koridor, memegang sebuah map coklat yang sudah tampak kusam di ujung-ujungnya. Raut wajahnya campuran takut, gelisah, dan penyerahan. Sari, ini waktunya, ucapnya perlahan. Sari mengangguk, meskipun jantungnya mengetuk keras. Ayo, kita buka sama-sama. Rika sudah duduk di kursi, tangan terlipat, wajahnya tegang seperti malam-malam sebelumnya ketika rahasia demi rahasia mulai tersingkap. Ia tidak lagi berteriak, tapi sorot matanya masih menyala tajam, seolah menunggu sesuatu untuk meledak lagi. Adi menarik kursi dan duduk di depan Sari. Ia meletakkan map itu di meja dengan pelan, seolah takut menyentuhnya terlalu keras akan membangunkan sesuatu yang sudah lama terkubur. Ini surat warisan yang ayah tinggalkan, kata Adi, suaranya hampir tenggelam. Aku seharusnya menunjukkan ini dari dulu. Ya, potong Rika cepat, nada sarkastik melekat pada setiap suku kata. Dari dulu, Adi. Tapi kamu lebih memilih menyimpan semuanya sendiri. Adi memejamkan mata sebentar, lalu menarik napas dalam. Aku tahu. Sari memperhatikan keduanya, tapi kali ini bukan sebagai pihak yang terpojok, melainkan sebagai seseorang yang berhak mengetahui kebenaran. Tolong, Adi. Katanya lembut tapi tegas. Buka. Tangan Adi sedikit bergetar saat ia menarik kertas-kertas dari dalam map itu. Suara gesekan kertas terasa lebih nyaring dibanding percakapan mereka. Sari merasakan dadanya makin mengencang, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa masa depan rumah ini akan berubah setelah surat itu dibaca. Adi menghaluskan permukaan kertas dengan jemarinya, lalu mulai membaca pelan. Ayah menulis ini sebelum beliau sakit. Isi utamanya, tentang pembagian rumah ini.
Rika menyilangkan kaki dengan gerakan keras. Aku sudah tahu bagian itu. Ayah selalu ingin rumah ini tetap di keluarga. Diam dulu, Rik, kata Adi, tidak membentak, tapi nadanya keras. Ini penting. Rika mendengus, tapi tidak menjawab. Adi menelan ludah, lalu melanjutkan. Di sini tertulis bahwa rumah ini diberikan kepada orang yang dianggap ayah paling mampu menjaga kedamaian keluarga. Sari mengangkat kepala sedikit. Maksudnya? Adi menggeser halaman, hingga muncul lembaran yang ditulis dengan tulisan tangan tua yang nyaris pudar. Nama penerimanya sudah disebutkan. Ruang itu seakan diselimuti udara dingin. Sari merasakan bulu kuduknya meremang. Rika memiringkan tubuh ke depan, matanya menajam. Siapa, Adi? Desisnya. Adi melihat Sari, pandangannya goyah tapi hangat. Ayah, memilih Sari. Sari membeku. Untuk beberapa detik, ia bahkan tak bisa menggerakkan bibirnya. Kata-kata itu terasa terlalu besar untuk masuk sekaligus. Aku, bisiknya. Adi mengangguk. Ya, namamu tercantum di sini sebagai pemilik rumah ini. Ayah percaya bahwa kamu yang bisa menjaga rumah ini tetap utuh. Rika langsung berdiri, kursinya bergeser kasar di lantai. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Dia bahkan bukan darah keluarga. Rika, kata Adi, suara rendahnya menahan bara. Ini tulisan ayah sendiri. Bukan aku yang memilih. Ya jelas bukan kamu. Rika menatap Sari dengan tatapan yang menusuk. Tentu saja semuanya jatuh ke dia. Kamu pikir ayah kalian itu siapa? Adi? Dia selalu lebih membela orang luar daripada anak sendiri. Cukup. Adi bangkit, hampir memukul meja. Ayah tidak pernah membeda-bedakan. Rika membalas dengan suara parau. Oh, iya? Lalu jelaskan ini. Ia merebut kertas itu dari tangan Adi dan menatapnya dengan mata berkaca. Kenapa bukan kamu? Kenapa bukan aku? Kenapa harus dia? Adi? Apa karena ayah tahu dia yang akan kamu bela sampai mati? Sari menahan napas. Kata-kata Rika itu tidak diarahkan padanya, tapi terasa menghantam seperti badai. Adi mendekati Rika perlahan, tapi Rika mundur. Rik, bukan begitu. Ayah memilih berdasarkan alasan yang aku tidak mau dengar, potongnya. Sejak dia masuk ke hidupmu, semuanya berubah. Sari menutup matanya sebentar. Ia tidak ingin ikut arus kemarahan Rika. Tidak hari ini. Ketika ia membuka mata, suaranya tenang. Rika, aku tidak pernah meminta ini. Dan aku tidak pernah ingin membuat kalian saling membenci. Tapi itu yang terjadi. Rika menudingnya dengan gemetar. Dan sekarang semua resmi jadi milikmu. Sari menggeleng pelan. Aku bahkan baru tahu hari ini. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas yang berat dan tidak stabil memenuhi udara. Adi mengambil surat itu lagi, menatapnya lama, seolah memohon maaf pada masa lalu. Aku harusnya jujur dari awal, katanya. Suaranya pecah. Ayah bilang aku harus menunjukkan ini pada waktunya. Tapi aku takut menambah luka. Sari menatap Adi, dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan terjadi, ia melihat lelaki itu bukan sebagai sumber masalah, tapi sebagai seseorang yang juga ketakutan. Tetapi luka tetaplah luka. Dan mengetahui dirinya pemilik rumah tidak serta-merta memperbaiki semuanya. Sari menarik napas dalam. Aku tidak tahu harus merasa apa. Senang? Sedih? Bingung? Adi menunduk, tidak berani menatapnya. Yang jelas, lanjut Sari, ini mengubah segalanya. Ia memegang surat itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Kertasnya dingin, tapi kalimat terakhirnya masih terasa panas. Nama penerima, Sari. Emosi yang menyembur dari dada bukan bahagia, melainkan sesuatu yang lebih rumit. Bukan hanya warisan yang terbuka hari ini, tapi juga arah baru yang harus ia pilih, suka atau tidak. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk rumah itu, Sari menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak lagi berdiri di pinggir cerita ini. Ia berada tepat di pusatnya. Rika masih berdiri, tapi sorot matanya tidak lagi garang seperti beberapa menit lalu. Sebaliknya, warna wajahnya perlahan memudar. Pucat. Bahkan tangannya yang tadi mengepal kini menggantung tanpa tenaga. Sari melihat perubahan itu jelas, seakan kemarahan yang tadinya membara tiba-tiba dicabut paksa,
meninggalkan kehampaan yang aneh. Adi juga menyadarinya. Ia melangkah hati-hati, seperti takut membuat situasinya makin rapuh. "Rika, duduk dulu," katanya pelan. Rika tidak menjawab. Bibirnya bergetar ringan, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya terpaku pada surat di tangan Sari, seolah kata-kata di atas kertas itu adalah hantaman terakhir yang tidak siap ia terima. Sari memegang kertas itu lebih erat, berusaha tetap tenang meski suasana terasa seperti retakan kaca yang tinggal menunggu waktu. "Rika, dengarkan aku dulu." Akhirnya Rika mengeluarkan satu kata, lirih, "Pecah." "Tidak." Adi mengerutkan dahi. "Rik." "Tidak mungkin," ulang Rika, lebih keras, meski suaranya tetap rapuh. Ayah tidak mungkin melakukan ini." Ia memegang sandaran kursi seolah tubuhnya kehilangan keseimbangan. Sari menyangka Rika akan berteriak lagi, tetapi yang muncul justru tatapan kosong yang dingin, seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu runtuh di depan mata. "Rika," kata Adi, mencoba mendekat. Namun Rika mengangkat tangan mencegahnya. "Jangan." Adi mundur setengah langkah. Sari mencoba bicara dengan suara serendah mungkin. "Aku tidak tahu apa alasan ayah kalian memilihku. Tapi aku tidak pernah berniat." "Diam." Kata itu meluncur cepat. Tidak keras, tapi penuh beban. Sari tertegun. Rika menatapnya. Bukan tajam, bukan marah. Justru sebaliknya, ketakutan terselubung. Seperti seseorang yang baru menyadari kenyataan yang jauh lebih besar dari sekadar warisan. "Ayah selalu bilang rumah ini akan kembali padaku," bisik Rika, suaranya terputus-putus. "Dia bilang aku harus belajar menjaga apa yang ditinggalkannya. Dia janji." Adi menutup mata sebentar. "Rik, ayah tidak pernah menjanjikan itu secara tertulis. Mungkin kamu salah, Meng." "Aku tidak salah," seru Rika tiba-tiba, suara pecah. "Aku anak satu-satunya perempuan. Aku yang paling lama tinggal di sini. Aku." Ia berhenti sendiri. Nafasnya tercekat. Kebingungan mulai menguasai ekspresinya. Sari mendekat setengah langkah. "Rika, aku paham kamu merasa tersisih." Tatapan Rika segera naik, tajam, tapi kali ini tanpa kekuatan. "Tidak, kamu tidak paham," katanya pelan, hampir seperti pengakuan. "Kamu tidak tahu apa yang ayah lakukan padaku selama ini." Adi spontan menoleh. "Apa maksudmu?" Rika menggeleng cepat, menghindari pertanyaan itu. Ia meremas rambutnya sendiri, berjalan mondar-mandir pendek, lalu berhenti lagi. "Ayah berjanji rumah ini buatku. Dia bilang, kalau aku bisa berubah, kalau aku bisa lebih dewasa, rumah ini akan jatuh ke tanganku." Adi menghela napas. "Rik, janji lisan itu." "Aku berubah, Di." Rika hampir memohon. "Aku sudah berusaha. Kamu tahu itu." Suasana menjadi berat. Ada sesuatu di balik kata-kata Rika, sesuatu yang Sari belum tahu. Namun ia bisa merasakan itu bukan sekadar soal properti, melainkan soal pengakuan, soal cinta seorang ayah, soal luka lama yang tidak pernah tersentuh. Sari menurunkan surat itu perlahan. "Rika, warisan ini memang atas namaku. Tapi itu tidak berarti kamu kehilangan semuanya." Rika tertawa pendek, getir. "Itu berarti tepat seperti itu, Sari. Rumah ini milikmu. Semua yang ayah wariskan jatuh ke tangan orang luar. Bukan aku. Bukan Adi. Kamu." "Rik." Ayah memilih Sari karena dia percaya. Adi mencoba berhenti menjelaskan. Rika akhirnya meledak, tapi suaranya retak, tidak punya taji garang seperti sebelumnya. "Kalian berdua, kalian selalu seperti ini." Adi yang membela Sari. Sari yang berusaha terlihat bijak. "Dan aku cuma badai yang kalian tunggu mereda." Sari terpaku. "Itu yang Rika rasakan?" "Tidak ada yang menganggapmu badai," kata Sari, jujur. "Tentu saja ada." Rika menatapnya lama. "Ayah." Kata itu menampar suasana. Sunyi membesar di antara mereka. Adi terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi Sari lebih dulu melangkah. "Rika, aku tidak dalam posisi memperbaiki hubunganmu dengan ayah. Tapi aku tidak ingin jadi alasan kamu merasa tidak dihargai." "Ayah mengabaikanku," bisik Rika, lirih. "Sekarang, warisannya pun
mengabaikanku. Ia menunduk. Wajahnya benar-benar pucat. Tidak ada api, tidak ada dendam. Hanya kehilangan. Untuk pertama kalinya, Sari melihat Rika bukan sebagai sosok yang menyerangnya sejak awal, tetapi sebagai seorang anak perempuan yang membutuhkan sesuatu. Pengakuan, kasih, atau sekadar tempat untuk berdiri. Namun perubahan berikutnya datang tiba-tiba. Rika mengangkat kepala, matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang baru di sana, bukan kemarahan, bukan juga kepasrahan. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ketenangan yang tidak biasa. Aku mengerti sekarang, katanya pelan. Adi menegang. Mengerti apa? Rika menoleh ke arah Sari, dan bibirnya melengkung sedikit. Bukan senyum, tapi bukan juga ancaman. Lebih seperti seseorang yang baru menemukan potongan puzzle terakhir. Kalau ayah memberi rumah ini pada Sari, katanya lambat, berarti aku harus memutus hubungan lama. Aku tidak perlu lagi mengekang diri. Sari mengerutkan alis. Maksudmu? Rika berdiri lebih tegak. Bahunya naik sedikit, wajah yang pucat kini berubah menjadi tampilan yang hampir dingin. Tidak bergetar lagi. Tidak emosional. Justru, terlalu stabil. Aku akan berhenti berharap pada apapun yang berasal dari ayah, katanya mantap. Dan aku akan berhenti menganggap kalian sebagai beban masa lalu. Adi melangkah maju, khawatir. Rit, jangan buat keputusan tergesa. Aku sudah membuatnya. Rika menatap mereka berdua, satu persatu. Mulai hari ini, aku bukan bagian dari rumah ini lagi, katanya dengan suara datar namun jelas. Tapi jangan salah, aku tidak akan pergi begitu saja. Adi menahan napas. Sari merasakan hawa dingin merayap tanpa suara. Rika mengangkat dagu sedikit. Tenang, terluka, tapi penuh tekad baru. Kalau rumah ini milikmu, Sari, katanya dengan keheningan yang tajam, maka aku ingin melihat, apakah kamu benar-benar bisa menjaganya. Suasana membeku. Dan saat Rika berbalik, langkahnya tidak lagi goyah. Seolah keputusan itu telah membuatnya menjadi seseorang yang baru. Keheningan yang ditinggalkan Rika setelah keluar dari ruang tengah terasa seperti napas panjang yang belum tuntas. Udara masih tegang, tapi tidak lagi sesak. Seolah sesuatu yang selama ini mengikat mereka terlalu keras akhirnya terlepas, meski menyisakan bekas yang belum mudah hilang. Sari memegangi meja untuk menstabilkan diri. Bukan karena takut, melainkan karena letih. Tubuhnya seakan baru saja melewati badai yang tidak berhenti berputar. Adi berdiri tidak jauh darinya, masih menatap pintu yang baru saja tertutup di belakang adiknya. Dia berubah, gumam Adi, suaranya rendah. Ya, jawab Sari lirih. Dan aku tidak tahu perubahan itu membawa apa. Adi mengangguk pelan. Aku juga belum tahu. Mereka terdiam beberapa saat. Rumah itu terasa asing. Seperti mengenali kembali dinding-dindingnya setelah gempa yang mengguncang fondasi. Surat warisan yang kini tergeletak di atas meja menjadi semacam bukti bahwa ada batas baru yang harus ditentukan dengan hati-hati. Sari menarik napas panjang. Adi, kita tidak bisa terus begini. Adi menoleh. Maksudmu? Aku tidak bisa terus menerima cara Rika memperlakukanku seolah aku perampas, kata Sari, suaranya lebih stabil dari yang ia duga. Tadi dia hampir kehilangan kendali. Tapi setelah tahu kebenarannya, dia memilih menjauh. Dan mungkin itu baik untuk sementara. Adi menatap wajah Sari lama, lalu mengangguk pelan. Aku minta maaf, Sar. Aku harusnya menjelaskan tentang surat itu sejak dulu. Sari tidak menjawab langsung. Luka itu masih ada, halus, tapi tetap terasa. Aku tidak marah karena suratnya, katanya akhirnya. Aku marah karena kamu menyimpannya sendiri. Kamu membiarkan Rika percaya sesuatu yang tidak pernah benar. Adi memejamkan mata sejenak, seakan menerima pukulan yang pantas. Aku takut, kalau aku bilang rumah ini milikmu, Rika akan meledak seperti sekarang. Aku hanya ingin waktu. Ingin semuanya stabil dulu. Tapi stabil yang kamu maksud justru membuat semuanya semakin buruk, kata Sari tenang. Rika merasa ditinggalkan. Aku merasa tidak dipercaya. Dan kamu berdiri di tengah sambil berharap waktu yang menyelesaikan semuanya. Adi menunduk. Ia tahu itu benar. Sari menatap ruangan, menilai setiap sudut rumah itu, tempat ia membangun banyak harapannya,
Tempat ia belajar menjadi bagian dari keluarga yang tidak selalu ramah padanya. Kini rumah itu miliknya, tetapi hal itu justru menimbulkan tanggung jawab moral yang lebih besar. Aku tidak ingin mendapatkan rumah ini dengan cara yang menyakiti orang lain, katanya pelan. Tapi aku juga tidak bisa menyerahkan diriku begitu saja untuk dihakimi. Adi mendekat satu langkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Sari memegang lengan kursi, memberikan dirinya waktu beberapa detik supaya kata-katanya tidak terburu-buru. Aku ingin kita membuat batas. Bukan untuk menghukum Rika, tapi untuk menjaga diriku dan rumah ini. Dia boleh datang kalau ingin bicara baik-baik, tapi tidak lagi dengan bentakan atau ancaman. Adi menatapnya, tampak lebih lega daripada bingung. Aku setuju. Kalau dia ingin menjauh sementara, biarkan, tambah Sari. Kadang orang butuh jarak dulu sebelum mengerti apa yang sebenarnya mereka cari. Adi menghembuskan napas pelan. Aku akan bicara dengan Rika nanti. Bukan untuk memaksanya kembali, tapi untuk menjelaskan bahwa aku mendukung batas yang kamu tetapkan. Sari menatap Adi, dan untuk pertama kalinya sejak pertengkaran panjang mereka, ia melihat ketulusan yang tidak terburu-buru dalam mata suaminya. Ada keinginan untuk memperbaiki, bukan sekadar meredakan. Terima kasih, ucap Sari lembut. Adi tersenyum samar, keletihan tergambar jelas, tapi ada kehangatan yang mulai kembali. Kita bisa memperbaiki ini, Sar. Aku janji. Ia mengulurkan tangan, dan untuk sesaat Sari ragu. Namun ia akhirnya meraih tangan itu. Bukan sebagai tanda bahwa semuanya selesai, tetapi sebagai pengakuan bahwa mereka sama-sama ingin bergerak maju. Malam itu mereka membereskan meja makan bersama, sederhana, tetapi terasa seperti tindakan simbolis. Suara piring bersentuhan, langkah yang terukur di lantai, dan hembusan napas yang lebih stabil menciptakan ketenangan yang langka setelah hari yang penuh ledakan emosi. Ketika Sari menyeka meja, ia melihat pantulan dirinya pada permukaan kaca lemari makan. Wajah yang masih lelah, tetapi tidak lagi gemetar. Ada garis ketegasan yang baru di sana, garis yang ia tahu tidak mungkin hilang begitu saja. Adi berdiri di belakangnya. Sar, kalau kamu ingin bicara atau butuh waktu sendiri, aku di sini. Kita sudah bicara cukup untuk malam ini, jawab Sari dengan senyum tipis. Sekarang, aku hanya ingin rumah ini tenang. Setidaknya sebentar. Adi mengangguk setuju. Saat lampu ruang makan dimatikan dan mereka berjalan ke ruang tengah, keheningan rumah terasa berbeda. Bukan kekosongan setelah pertengkaran, melainkan keheningan yang memberi ruang. Rumah itu seakan menarik napas panjang, menyesuaikan diri dengan batas baru yang mulai terbentuk. Ada sesuatu yang pelan-pelan kembali berdiri tegak. Sesuatu yang belum sepenuhnya pulih, tetapi sudah tidak runtuh lagi. Sari berdiri di tengah ruang tamu, melihat sekeliling. Dinding yang sama, jendela yang sama, tapi perasaannya tidak sama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasakan ketenangan yang tidak dipaksakan. Ketenangan kecil yang tumbuh dari kejujuran dan keberanian mengatakan cukup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu benar-benar terasa, diam dalam cara yang menenangkan. Rumah itu terasa berbeda sejak malam ketika Rika memutuskan menjauh. Tidak ada suara langkah keras, tidak ada pintu dibanting, tidak ada energi yang menekan dari sudut-sudut ruangan. Hanya keheningan lembut yang membuat setiap napas terasa lebih ringan. Sari bangun lebih pagi dari biasanya. Langkahnya pelan saat ia menuju dapur, seolah masih ingin memastikan ketenangan itu bukan hanya bayangan semalam. Ketika ia membuka tirai, cahaya matahari menyelinap masuk perlahan, menciptakan pola halus di lantai. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya, sesuatu yang sederhana, tapi sudah lama tidak ia rasakan. Adi muncul beberapa menit kemudian, rambutnya kusut dan wajahnya masih lelah. Namun ada ketenangan dalam sorot matanya yang tidak ia miliki beberapa hari terakhir. Pagi, katanya sambil mengusap tengkuk. Pagi, jawab Sari. Sejenak mereka hanya saling menatap. Tidak canggung, tetapi juga tidak sepenuhnya nyaman. Seperti dua orang yang tahu mereka harus bicara, tapi masih mencari cara yang tepat. Adi duduk di meja dan memperhatikan Sari menyiapkan air panas. Semalam, aku tidur lebih baik dari yang kuduga, katanya. Rumahnya terasa lebih tenang. Ya, jawab Sari,
menaruh 2 cangkir di meja. Tidak ada yang berteriak. Adi menghela napas, lalu menatap cangkirnya sebelum menatap Sari lagi. Aku tahu kamu masih terluka. Kalimat itu membuat Sari berhenti sejenak. Namun ia kemudian duduk di hadapan Adi, menjaga suaranya tetap lembut. Aku bukan hanya terluka. Aku merasa, selama ini aku berjalan sendirian, bahkan ketika kamu ada di sampingku. Adi mengangguk pelan, menerima kata-kata itu tanpa membantah. Aku menghindari banyak hal, Sar. Tentang surat itu, tentang Rika, tentang ayah, semua ku biarkan mengambang begitu saja. Kupikir kalau aku diam, masalah akan mereda. Kamu cuma membuatnya membesar. Jawab Sari, tidak marah, hanya jujur. Aku tahu. Adi meremas kedua tangannya. Dan aku menyesal. Sunyi menyelip. Sari memperhatikan wajah suaminya, garis-garis kelelahan, sedikit kerut di dahi, dan sorot mata yang kali ini lebih jujur. Ada bekas-bekas penyesalan yang tidak bisa dipalsukan. Aku tidak ingin kita saling menyalahkan lagi, kata Sari perlahan. Tapi aku butuh kejujuranmu. Bukan setengah. Bukan ketika keadaan sudah meledak. Adi menatapnya lama sebelum berkata pelan. Kalau aku jujur, aku takut kamu akan pergi. Sari membalas tatapan itu. Pergi bukan pikiranku. Tapi bertahan dalam ketidakjelasan. Itu yang membuatku merasa sendirian. Adi menunduk. Aku mengerti. Sari melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Aku tahu Rika punya luka sendiri, dan aku tidak ingin menjadi bagian dari luka itu. Tapi aku juga tidak bisa terus berada di tengah badai yang kamu biarkan datang ke rumah ini. Iya, sahut Adi cepat, kali ini dengan kesadaran penuh. Kamu benar. Ia mengusap wajahnya, menghela napas panjang. Sar, aku janji akan lebih berani menghadapi apa yang seharusnya kuhadapi. Aku tidak akan sembunyi lagi di balik alasan ingin menjaga kedamaian. Sari tersenyum tipis. Kedamaian itu bukan berarti tidak ada konflik. Kedamaian itu ketika kita bisa menyelesaikannya bersama. Adi menatapnya seperti baru benar-benar memahami sesuatu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Pelan-pelan, tapi pasti. Baik, jawab Sari. Tapi aku juga perlu ruang. Ruang untuk merapikan hatiku sendiri. Kamu bisa punya ruang sebanyak yang kamu butuhkan, kata Adi mantap. Percakapan itu tidak menghapus semua luka, tetapi membuka ruang baru. Ruang yang lebih bersih dari ketakutan, lebih jujur dari sebelumnya. Sari merasakannya jelas, beban yang menekan dadanya selama berbulan-bulan mulai terangkat, sedikit demi sedikit. Dia berdiri dari kursinya dan mulai menatap peralatan dapur. Adi bangkit ikut membantunya tanpa diminta. Saat mereka berdiri berdampingan, jarak emosional yang sebelumnya terasa seperti jurang kini berubah menjadi jarak yang bisa dijangkau. Adi mengambil piring dari rak atas dan menyerahkannya pada Sari. Tangannya berhenti beberapa detik di tangan istrinya. Terima kasih, sudah tidak menyerah, katanya lirih. Sari menatapnya dan tersenyum kecil. Kita berdua yang memilih bertahan. Adi mengembalikan senyum itu, kecil, tapi hangat. Setelah sarapan, mereka berkeliling rumah bersama. Tidak bicara banyak, tapi kehadiran mereka satu sama lain terasa lebih dekat. Adi memeriksa kusen pintu yang selama ini longgar, sementara Sari menata ulang vas bunga kecil yang sudah lama ia abaikan. Hal-hal sederhana itu, yang dulu terabaikan oleh pertengkaran dan tekanan, kini menjadi bagian dari usaha mereka membangun ulang hubungan. Perlahan tapi pasti, rumah itu mulai terasa seperti tempat yang menerima mereka apa adanya. Menjelang siang, Sari duduk di sofa, meletakkan selimut tipis di pangkuannya. Adi datang membawa 2 gelas air dingin dan duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, tetapi tidak berjarak seperti sebelumnya. Aku suka ketenangan seperti ini, katanya. Aku juga, jawab Sari. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada rasa takut atau curiga di antara mereka. Hanya kehangatan kecil, lembut, seperti cahaya pagi yang merambat perlahan di antara tirai. Tidak sempurna. Tidak langsung pulih, tapi nyata. Dan di tengah ruang tamu yang mulai kembali bernapas, Sari merasakan kehangatan itu tumbuh. Diam, sederhana, tapi penting. Sebuah awal baru yang tidak memaksa. Sebuah awal yang akhirnya terasa seperti rumah. Pagi itu rumah terasa berbeda, lebih ringan,
seakan dinding-dindingnya ikut bernapas setelah sekian lama menahan ketegangan. Sari berdiri di dapur, menuang teh panas kedua cangkir. Aroma melati naik pelan, mengisi udara dengan sesuatu yang mengingatkannya pada masa kecil, sebelum konflik dan warisan menjadi duri dalam keluarga. Adi duduk di meja makan. Masih ada lingkar gelap di bawah matanya, tapi sorotnya tak lagi gelap dan penuh defensif seperti dulu. Ia mengamati Sari seolah masih terbiasa menjaga jarak, namun kini tidak lagi melangkah mundur. "Teh," kata Sari sambil meletakkan satu cangkir di depannya. Adi mengangguk pelan. "Terima kasih." Tak ada ketegangan dalam jeda itu. Tidak juga kehangatan penuh. Belum. Tapi ada sesuatu yang mulai terbangun kembali, perlahan namun nyata. Adi mengusap tengkuknya. "Tentang kemarin malam, makasih karena kamu tetap mau bicara. Aku kira kamu bakal tutup pintu buat aku." Sari tersenyum tipis. "Aku capek bertengkar. Capek merasa sendirian. Tapi kalau kita sama-sama mau berubah, ya, mungkin ini saatnya." Adi mengembuskan napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempat duduk setelah berlari jauh. "Iya, aku mau." Mereka hampir melanjutkan percakapan ketika tok-tok-tok. Ketukan itu terdengar di pintu depan. Sari dan Adi saling menatap. Ketukannya pelan. Tidak memaksa. Tidak seperti ketukan yang dulu-dulu, yang datang sambil membawa tudingan, kemarahan, dan tuntutan. Sari berjalan lebih dulu. Tangannya sempat ragu di gagang pintu. Namun ia menarik napas, menguatkan diri, lalu membuka. Di depan pintu, Rika berdiri dengan wajah yang tidak lagi menegang, tidak pula dengan tatapan menantang. Rambutnya diikat seadanya, dan tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya, seakan ia sendiri belum yakin dengan keberaniannya berdiri di sana. "Sari," suara Rika serak, lebih pelan dari biasanya. "Boleh aku masuk sebentar?" Sari tak langsung menjawab. Ia mengamati gerak-gerik kakak iparnya itu. Tidak ada amarah tersembunyi. Yang ada hanya lelah dan sedikit gugup. "Masuk," kata Sari akhirnya. Rika melangkah masuk perlahan. Adi berdiri dari kursinya, seakan masih bersiap menghadapi kemungkinan buruk, tapi Rika mengangkat tangan sedikit. "Aku bukan datang buat berdebat," katanya cepat, seolah takut keberaniannya menguap kalau ia tidak mengatakannya sekarang. Sari menutup pintu. Suasana di ruang tamu seketika terasa canggung, namun tidak seperti biasanya. Ini bukan canggung yang penuh ketegangan, melainkan canggung dari seseorang yang mencoba memperbaiki sesuatu. Rika menatap keduanya satu persatu. "Semalam setelah pulang, aku nggak bisa tidur. Aku pikir aku marah sama kalian. Tapi ternyata aku marah sama diriku sendiri." Adi mengerutkan kening. "Rika, biar aku selesai dulu," potong Rika, namun suaranya tidak keras. Ia lebih seperti memohon waktu. "Aku terlalu sering menyerang. Terlalu sering merasa aku yang paling dirugikan. Padahal, aku tahu, aku juga salah." Sari duduk, memberi isyarat agar Rika melakukan hal yang sama. Rika mengangguk pelan lalu duduk di ujung sofa, posturnya mengecil, seperti seseorang yang sedang menghadapi sidang batinnya sendiri. "Aku kaget waktu tahu rumah itu jatuhnya ke kamu, Sar," katanya. "Tapi setelah kupikir-pikir, mungkin memang itu yang terbaik." Sari tidak bergerak. Kata-kata itu, yang paling tidak pernah ia bayangkan keluar dari mulut Rika, menggantikan udara di ruangan. Rika melanjutkan dengan napas gemetar. "Selama ini aku merasa kalau aku nggak dapat apa-apa, aku kalah. Tapi ternyata aku cuma takut kehilangan tempat. Takut kehilangan keluarga." Adi memijat dahinya pelan. "Kita nggak pernah mau kamu kehilangan apapun, Rik." Rika tersenyum lemah. "Aku tahu. Tapi aku yang bikin diriku berjarak. Aku yang milih ngelihat kamu, Sar, sebagai ancaman. Padahal kamu nggak pernah berusaha rebut apapun dariku." Sari perlahan menegakkan punggungnya. "Aku cuma mau kita jujur. Mau siapapun yang tinggal di rumah ini, konflik kita nggak akan selesai kalau kita terus pura-pura baik-baik saja." Rika menunduk, mengangguk kecil. "Makanya aku datang. Aku mau minta maaf." Sari menahan napas. Itu bukan permintaan maaf yang besar, bukan pula dramatis. Namun justru karena sederhana, tanpa hiasan dan pembelaan, kata itu terasa lebih nyata. "Aku minta maaf, untuk semuanya," ucap Rika. "Untuk teriakanku,
tuduhanku, sikapku. Aku memang salah. Adi menatap kakaknya, dan untuk pertama kalinya sejak konflik meledak, sorot matanya bukan lagi defensif. Ada empati yang mulai tumbuh kembali. Sari mendekat sedikit. Kalau kamu siap memperbaiki hubungan, aku siap buka pintu. Tapi aku juga nggak mau lagi ada batas yang dilanggar. Rumah ini memang diwariskan ke aku, tapi bukan berarti aku mau memutus kalian. Aku cuma butuh dihargai. Rika mengangkat wajahnya pelan. Ada sesuatu yang berubah di sana. Kebanggaan semu yang dulu selalu menutupi kelemahannya, kini perlahan runtuh. Yang tersisa hanyalah seseorang yang ingin diterima. Aku ngerti, katanya lirih. Dan aku akan coba pelan-pelan. Tak ada pelukan, tak ada tangis keras. Tapi ketiga orang itu duduk dalam keheningan yang, untuk pertama kalinya terasa aman. Rika menghembuskan napas, berdiri, dan berkata, aku nggak mau ganggu lama-lama. Aku cuma mau memperbaiki apa yang salah. Sari mengangguk. Adi juga. Saat Rika berjalan ke pintu, ia sempat menoleh. Boleh aku datang lagi? Tapi, dengan cara yang lebih baik. Sari tersenyum kecil. Senyum yang bukan kemenangan, melainkan penerimaan. Iya, datang saja. Ketika pintu menutup di belakang Rika, keheningan yang tertinggal bukan keheningan ketegangan, melainkan keheningan damai. Sari menatap cangkir tehnya yang masih mengepul. Adi mendekat, menatap adiknya dengan tatapan lega. Kamu lihat, kata Adi. Sari mengangguk pelan, dadanya terasa lebih luas dari sebelumnya. Ya, jawabnya. Aku lihat. Mungkin, ini awal yang baru. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik itu dimulai, kedamaian tampak bukan sebagai harapan jauh, melainkan sebagai sesuatu yang mungkin benar-benar terwujud. Setelah pintu tertutup di belakang Rika, keheningan yang mengisi ruang tamu bukan lagi keheningan yang menakutkan. Tidak ada tekanan yang menggantung, tidak ada langkah-langkah gelisah atau napas tertahan. Hanya keheningan biasanya, yang terasa jujur, sederhana, dan akhirnya, damai. Sari berdiri di dekat pintu beberapa detik lebih lama dari yang ia sadari. Dadanya menghangat oleh sesuatu yang sulit ia beri nama. Leganya bukan kemenangan, melainkan kebebasan. Seakan rumah itu sendiri ikut menarik napas lega bersamanya. Adi mendekat pelan. Kamu nggak apa-apa? Sari mengangguk, tersenyum kecil. Aku cuma, masih nggak nyangka Rika bisa bilang semua itu. Adi menyandarkan bahu di dinding, tangannya terlipat. Dia butuh waktu lama buat sampai ke titik itu. Tapi, aku senang dia akhirnya datang dengan cara yang benar. Sari menatap ruang tamu, memperhatikan jendela yang sedikit terbuka, membiarkan angin lembut masuk. Tirai tipis bergoyang pelan seperti menyapa. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ruangan itu terasa seperti rumah, bukan medan perang. Kita perlu waktu juga, kata Sari. Tapi aku nggak keberatan memulai dari sini. Adi menunduk pelan, seakan mengiyakan dalam diam. Mereka duduk di sofa. Tidak ada percakapan berat, hanya jeda panjang yang dibiarkan apa adanya. Sari merasakan lengannya perlahan rileks. Saat ia meletakkan telapak tangan di sandaran sofa, ia merasakan teksturnya berbeda, bukan karena sofanya berubah, tetapi karena ia tidak lagi menempelkan ketegangan di setiap benda yang ia sentuh. Rumah ini, Sari mulai bicara, suaranya setengah menggumam. Awalnya aku pikir cuma soal warisan. Soal kertas. Tapi ternyata lebih dari itu. Adi menatapnya dengan hati-hati, menunggu kelanjutan kata-katanya. Ini tempat aku belajar banyak hal. Tentang kamu. Tentang Rika. Tentang diriku sendiri. Ujar Sari. Tentang bagaimana aku harus punya batas, dan bagaimana aku harus tetap membuka pintu kalau kita semua mau berubah. Adi menghela napas panjang, napas seseorang yang akhirnya melepaskan beban lama. Kalau bukan karena kamu, mungkin gak akan ada sepatah kata pun dari Rika hari ini. Kamu yang bikin keadaan bisa berubah. Kamu yang nyiptain ruang buat kita semua belajar. Sari menggeleng kecil. Aku cuma bertahan. Dan mungkin, sudah waktunya kita semua berhenti melukai diri sendiri. Adi tersenyum. Senyum yang tidak dipaksakan, tidak ragu. Iya. Aku setuju. Mereka memutuskan membereskan ruang tamu yang selama konflik sempat berantakan. Ada tumpukan kertas yang dulu dibiarkan begitu saja,
bercampur dengan barang-barang kecil yang tergeletak tanpa tujuan. Kini mereka memungut semuanya dengan tenang, tanpa saling menuding atau berebut peran. Saat Sari mengumpulkan beberapa barang lama milik orang tua mereka, ia menemukan bingkai foto yang sebelumnya terjatuh. Kaca bingkainya retak di satu sisi, tapi gambarnya masih jelas. Mereka bertiga, Sari kecil, Adi remaja, dan Rika muda, semua tersenyum di halaman belakang rumah yang sama ini. Sari mengusap retakan itu dengan ibu jarinya. Aneh ya, gumamnya. Dulu kita bisa tertawa di sini. Adi mendekat. Waktu itu hidup masih sederhana. Kita masih belum tahu cara manusia bisa saling melukai tanpa sadar. Sari tertawa sangat pelan, hampir tidak terdengar. Tapi mungkin, dari dulu kita juga punya kemampuan untuk saling memperbaiki. Hanya saja kita lupa. Adi membantu memperbaiki letak bingkai itu di rak. Sekarang kita ingat lagi. Matahari siang merayap masuk melalui jendela, membuat cahaya tipis jatuh seperti selimut hangat. Sari memperhatikan debu-debu kecil yang menari di udara. Semuanya tampak lebih hidup, lebih lembut. Ketika suara pintu pagar berbunyi pelan, Sari melihat Rika berdiri di luar pagar, menatap ke arah rumah sejenak sebelum pergi. Ia tidak masuk, hanya memberi anggukan singkat dari kejauhan, isyarat bahwa ia akan kembali, tapi tidak dengan cara yang mengacaukan. Sari membalas anggukan itu dari dalam rumah. Tidak ada kata yang terucap, namun kedua belah pihak sama-sama mengerti. Adi memperhatikan dari belakang. Dia butuh ruang, tapi dia juga berusaha. Iya, jawab Sari dengan tenang. Dan aku bersyukur dia datang tadi. Kalau tidak, mungkin semuanya nggak akan pernah benar-benar selesai. Mereka menutup pagar, kembali masuk, dan duduk sejenak di teras. Angin sore mulai terasa, membawa aroma tanah dan suara burung kecil yang pulang ke sarang. Adi akhirnya berkata, "Kamu siap tinggal di rumah ini, Sar? Sekarang setelah semuanya jelas." Sari menatap halaman depan yang dulu terasa sempit dan menakutkan. Kini tidak. Ada sesuatu yang berubah, seperti dinding-dinding rumah ini menyerap setiap ketegangan dan menggantinya dengan ketenangan baru. "Aku siap," kata Sari akhirnya, dengan suara mantap namun lembut. "Rumah ini bukan beban. Ini, perjalanan." Adi tersenyum. Lega. "Aku bakal sering datang. Bukan buat ngatur-ngatur, tapi buat nemenin." Sari menatap kakaknya, dan ada rasa hangat yang naik di dadanya. "Aku senang dengarnya." Langit berubah oranye tipis ketika matahari turun perlahan. Cahaya itu jatuh ke dinding rumah, memantulkan warna lembut yang membuat semuanya terlihat damai. Sari bersandar di kusen pintu, menutup matanya sebentar, membiarkan udara sore menyentuh kulitnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia cari namun tidak ia temukan. Kedamaian yang lahir dari keberanian menetapkan batas, menerima kenyataan, dan membangun kembali hubungan yang pernah retak. Rumah itu kini benar-benar terasa bernapas tenang. Dan Sari, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ikut bernapas bersama rumah itu. Setiap keluarga punya ceritanya sendiri, kadang penuh luka, kadang penuh kehangatan. Yang terpenting bukan seberapa berat masa lalu yang kita bawa, tetapi bagaimana kita memilih untuk menyikapinya. Jangan takut menetapkan batas, jangan takut memperbaiki diri, dan jangan takut menerima kebaikan yang datang perlahan. Hubungan yang sehat dibangun dari keberanian untuk jujur, saling mendengar, dan belajar melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi mendukung kedamaian kita. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi ruang untuk merenung, dan semoga kehangatan yang tumbuh dalam kisah ini juga menemukan tempat di hati Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga diri, jaga hati, dan tetap memilih kedamaian. Berikut hoax pembuka 1 kalimat 3 baris, tajam dan memikat. Pada malam ketika sendok masih bergetar di tanganku, sebuah kalimat dari adik iparku mengubah seluruh isi rumah dan hidupku.